Oke, saya mulai saja. Oke, oke. Saya mohon tadi mungkin yang baru hadir saya akan mohon maaf dulu ya. Nanti akan saya on off karena ada perbaikan di rumah. Jadi saya banjir rumah saya kemarinnya, Max flu beneran rumah saya kemarin itu. Anda bisa bayangkan kamar itu airnya tidak netes tapi bocor. Itu menarik sekali. Ya, kemarin di Bandung hujannya benar-benar mechanical fluid ya. Oke, ya. Sekarang kita akan membahas ini. Aliran fluida gas cair. Wah, seru ya. Nanti sama saya juga, kalau Anda tingkat 3 ketemu modul plat TK kontaktor gas cair sama saya. Pokoknya saya dua saja. Ya, oke. Saya buka dulu, banyak saya lupa ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap semangat ya, tetap harus semangat. Saya harap Anda semua ini apa? Tetap punya keingintahuan yang besar di teknik kimia ya. Apa sih teknik kimia gini aja ya? Ini kan paruh bukan paruh ya. Seperti ke awal mekanika fluida itu sekilas nampak seperti apa? Seperti fisika dasar ya. Tapi kesini kan sudah enggak ya, udah ada fanning friction ya. Kemarin Anda menghitung apa? Kompresor udah ngitung belum? Sebentar ya, sebentar. Halo Pak? Iya Pak. Oke ya, mohon maaf ya. Kita akan membahas aliran fluida gas cair. Oke. Nah, ini serunya apa ya? Nah, di industri kimia ya, sayangnya industri kimia bukan industri kakek saya ya, bukan industri tetangga saya. Ya, artinya kita nggak bisa milih proses apa yang kita kerjakan misalnya. Ya. Banyak sekali proses-proses yang apa ya, melibatkan interaksi antara gas dan cair, dan itu di dalam satu pipa yang sama. Nah, kemudian ini ya, saya sudah bilang tadi ya, lalu sebuah pipa ya, iya, seringkali enggak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Nah, arah pemindahan itu ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Nah, nanti Anda tingkat 3 akan belajar operasi pemisahan diffusional, proses pemisahan. Itu absorpsi itu ada yang co-current, ada yang counter current. Dan itu pasti cair dan gas diketemukan teman-temannya satu sama lain. Oke. Oke. Nah, ini saya sedikit cerita ya. Dulu sebelum saya sekolah S2 tahun 2009 akhir 2010 di daerah Tuban ya. Itu ada industri meminta tolong ITB. Apa? Jadi industri, saya nggak mau sebut industrinya. Mereka nambang ya, mereka rig izin konsesi mereka gas ya. Tapi di suatu waktu mereka ngebor tempat lain ya, ternyata ketemu minyak. Oke. Terus gimana ini? Ya. Masalahnya ini misalkan peta Jawa itu ya, sorry. Jawa ini, peta
bahasa Jawa ini ya. Sorry, jabatan saya jelek. Ya, biasanya mereka itu ya itu di industrinya di sini Tuban, itu di Tuban nggak ada kilang. Mereka antara harus mengirim ke luar daerah shipping entah kemana, atau mereka kirim ke kilang terdekat kah, atau di sini ada Indramayu ya. Nah, lalu ataukah mungkin ke sini ke Cilacap ya. Tapi anyhow ada pipa di situ ya. Ada pipa. Ada pipa di situ. Oke. Dan mereka berpikir capex, sorry. Capex tahu. Capex, capital expenditure ya. Modal, oke. Capex-nya besar. Saat kita bikin pipa lagi. Ya. Iya dong, besar. Ya, bayangin pipa itu berapa kilogram berat besi yang ada dalam 1 meter persegi pipa. Ya, besar tuh. Dan nggak mungkin abal-abal ya. Pipa itu pasti tebal dan bajanya nggak mungkin baja karbon biasa. Stainless steel lah, Monel atau yang lainnya mahal sekali. Akhirnya mereka berpikir apa? Mereka menghubungi ITB untuk membuatkan studi. Bagaimana kalau gas ditambah minyak ngalir di satu pipa yang sama? Ya, bayangkan itu. Jadi di sini ada gas dan minyak. Kenapa? Nggak punya duit mereka. Perusahaannya bukan perusahaan sebesar yang Chevron, Exxon, Pertamina, tidak. Tapi somehow mereka punya konsesi di situ. Punya izin menambang. Ya. Nah, ini pernah. Ya. Dan ternyata ketika minyak dialirkan, ya, dalam pipa gas, itu punya masalah lain. Ya. Minimal selain ada masalah kerusakan atau masalah peningkatan safety, isu safety, itu ada masalah delta P-nya beda. Gas delta P-nya sekian, misalkan 1 bar. Kena air dikit, dikucurin air dikit, ya mungkin 10%, 5%, delta P-nya pasti lebih besar dari 1 bar. Ya, itu untuk gas. Untuk minyak sama ternyata. Meskipun satunya densitasnya sangat kecil dibandingkan gas. Berapa densitasnya? 1 ya, sekitar 1 kilogram per meter kubik, sekitar segitu. Nggak beda jauh lah dengan udara. Densitasnya meskipun kecil ya, 100% minyak misalkan di situ delta P-nya 1 bar. Tapi kalau dikasih gas dikit, ternyata lebih dari 1 bar. Itu jadi masalah. Nah, itu Anda harus bisa dealing dengan hal itu. Ya. Apa yang terjadi jika minyak dan gas misal mengalir pada pipa yang sama? Kira-kira delta P-nya berapa? Nah, Anda kan kemarin sudah belajar tuh. Kalau untuk mengalirkan air, alat pemindahnya apa? Alat pemindah air apa? Alatnya pemindahan air apa? Yuk, ada yang mau ngomong di sini? Nggak ada. Capek semua? Terus kuliah? Apa alat pemindah fluida cair? Apa? Nah, udah, nggak apa-apa. Jogging. Pompa ya. Oke. Pompa. Lalu alat pemindah fluida gas apa? Macam-macam ya. Ada fan, blower, atau kompresor. Biasanya di pabrik pakai kompresor. Sekarang saya tanya, kalau pompa kemasukan gas boleh nggak? Boleh nggak? Halo? Enggak, Pak. Kenapa nggak boleh, Steve? Antara kavitasi ya, Pak. Iya, kavitasi ya. Kavitasi itu nanti di situ airnya ada pup gitu ya, kayak hancur itunya, hancur gelembungnya kayak kavitasi gitu, tes gitu. Dan itu yang kelihatannya sepele ya, kena kulit kita mungkin nggak sakit ya. Tapi kalau kena
sudu dari pompa yang ratusan RPM dan setiap hari bisa bolong. Nah, sekarang kompresor saya tanya. Kalau kompresor ada cairan dikit, boleh nggak? Boleh nggak? Tanya nih. Boleh nggak kompresor ada cairan dikit aja, 1%, 5% lah. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Ya. Kalau di perkara yang ada air, biasanya kita bilang water hammer. Menabrak sudu. Kalau yang tadi karena gravitasi itu karena gelembungnya itu mengkerut, dos gitu, ya, dia sebentar ya, mohon maaf, bentar. Tunggu ya, bentar ya, saya mohon maaf, saya harus ke depan, bentar aja ya. Maaf. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana kita tadi? Itu kalau ada air, nggak boleh masuk kompresor. Cairan tuh nggak boleh. Fasa cair nggak boleh masuk kompresor. Oleh karena itu kita apa ya, di banyak tempat di pabrik kimia sebelum masuk kompresor itu ada guardnya dulu. Entah dia sebagai kolom separator atau apa, artinya dia kolom pemisah atau apa, di situ cairannya dibuang. Ya, nggak boleh ada cairan masuk ke kompresor. Nah, ini saya selalu tanyakan pada mahasiswa tingkat 3. Ini gimana nih? Cara mengalirkan gas dan cair gimana caranya? Caranya gimana? Caranya ya, mereka sudah mengalir satu sama lainnya, kita tinggal sesuaikan tekanannya saja. Ya, misalkan satunya tambah minyak, satunya sumur gas. Terus gimana diapain lagi ya? Ya, mereka biasanya kita kalau di industri ya sudah nih dia ada T ke sini, ini ke sini ada anulus ya, di sini ke sini ya sudah. Ya. Ya sudah nggak bisa kita kontrol gitu. Bedanya aliran gas cair dengan aliran cair saja atau aliran gas saja kita kontrolnya susah sekali aliran gas cair ini. Laju alir superficialnya tidak hanya karena rumit karena di situ ada superficialnya si gas, ada superficialnya si cair. Enggak bisa dikontrol. Gimana? Kamu kontrolnya gimana? Ya. Apa dikecilin di sini? Ya semuanya terafeksi ya, terpengaruh. Ini yang membuat bab ini ada. Meskipun pertemuan cuma 3 jam, ya. Oke, meskipun pertemuan cuma 3 jam. Tapi saya sangat harapkan Anda ingat benarnya. Tahun lalu saya bikinkan kuis ini. Jadi nanti begini, strateginya. 1 jam hari ini kita pengenalan, besok akan ada tutorial cara menghitung singkat. Lalu 1 jam terakhir besok, insya Allah saya buatkan kuis. Jadi nanti Anda kumpulkan entah di EduNext atau di Google Classroom. Saya sedang pikirkan bersama Wawan dan yang lain. Saya buatkan kuis 1 soal saja. Intinya Anda harus pernah menghitung. Ya. Oke, ya. Perbedaan utama dibanding dengan satu fasa ya ini ya. Sudah saya bilang tadi bentuk alirannya dan hilang energinya. Hilang energinya lebih besar. Ya. Tadi sudah saya bilang ya. 100% gas itu 1 bar hilang tekannya. Ya. Tapi kalau ditambah 5% aja cairan itu lebih besar hilang tekannya. Ya. Begitu juga sebaliknya ya. 100% minyak ya atau air ya, yang tekannya 1 bar, tambahan gelembung gas itu 5% saja, nah, itu udah masalah di situ. Nggak cuma masalah di alat, tetapi hilang tekannya juga. Nah, ada 2 dominan jelasnya ya. Ya, di mana fasa uap lebih dominan, kemudian fasa cair lebih dominan. Kalau fasa uap lebih dominan, ya cairan akan menjadi seperti kabut ya. Ya, masih Anda bisa bayangkan logikanya ya. Cairan akan jadi seperti kabut. Kalau cairan lebih dominan, apa yang terjadi? Ya, seperti Sprite ya. Sprite. Nah, ini kalau Anda tanya sama kakak kelas Anda yang praktikum kontaktor gas cair,
praktikum mandiri di rumah, saya suruh beli Sprite ya, untuk melihat efisiensi dari kontaktornya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini kehilangan energi. Ya, sudah saya bilang kan lebih besar. Selalu sebetulnya hampir 99.999% ya itu lebih besar. Ya, dan perhitungannya lebih rumit karena persamaannya nggak ada yang ngira ya. Gimana caranya? Anda ngitung hilang tekan pada fasa cair gimana? Ngitung kehilangan tekan pada fasa cair gimana? Pakai Bernoulli aja tuh ya. Masih ingat kan ya Bernoulli ya? P2 kurang P1 ya tambah setengah Rho V1 V2 kurang V1 ini kuadrat tambah G Z2 kurang Z1 sama dengan apa? Ya di sini ya. Ya kan? Sama dengan F besar dikurang W atau sebaliknya W besar dikurang F. Anyway, ini saling menghilangkan satu sama lain ya. F itu sendiri apa? Anda masih ingat? 4F L per D setengah P kuadrat. Masih ingat nggak ini? Atau sudah hilang? Masih ingat semuanya? Masih ingat semuanya? Kok diam aja? Masih ingat nggak ini? Tunggu sini. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Sekarang saya tanya. Kalau di aliran gas, aliran cair, Anda menghitung 4F L per D setengah V kuadrat. Di sini ada V1, di sini ada V2. Anda pakai V yang mana? Ayo pakai V yang mana? Ini mau volunteer jawab atau mau saya mau wheel of fortune? Nah, ini volunteer jawab. Siapa mau volunteer jawab? Pakai V-nya siapa ini? V1 ya, Pak. V1. Kenapa V1? Karena yang ngalir di pipanya itu V1 yang pertama. Kalau pakai V2 boleh nggak? V2 tuh jatuhnya kita ninjau yang keluaran dari pipa. Keluar dari pipa. Nah, ini ya. Menurut saya. Oke. Bentar. Ada darurat. Mohon maaf sekali. Oke, Rory, terima kasih. Kalau ini di sini. Oke. V1 dan V2 sama-sama ditinjau di dalam pipa, Rory. Anda pakai V berapa untuk menghitung ini? Tadinya saya jawab V1 sih, Pak. Cuma mungkin konsep saya kurang kuat. Mungkin Nggak apa-apa. penjelasan, Pak. Nah, nggak apa-apa. Yang lain juga belajar. Gimana? Anda pakai V1 atau V2, Rory? Tadinya saya jawab V1, Pak. Nah, kalau sama-sama di dalam pipa. Nah, kalau saya pakai V2, benar nggak, Rory? Kalau di pipanya itu nggak ada friksi atau pengurangan dengan energi sih harusnya sama ya, Pak, konstan. Bukan harusnya Jadi sama. Kalau boleh. fluida non-compressible, V1 sama dengan V2. Oh iya, Iya. oh, iya, Pak. Nah, ini apa? Ini saya ngasih tips mau ujian ya. Oke. Iya. Asal titik tinjaunya masih di dalam pipa ya sama. Karena dia fluida non compressible. Ya kan P per rho ya. Rho-nya sama. Anda bisa coret hal ini. Ya, jadi sama. Itu untuk cairan. Ya, kalau untuk gas gimana, Rory? Sekarang saya tanya, nggak apa-apa, Rory. Diskusi sama saya. Kalau untuk gas pakai V berapa, Rory? Pakai V yang mana, Rory? Kalau gas
Maaf Pak, panggilan saya Andika Pak. Oh, ya, Kalau ya. gas, saya mikirnya V1 sih Pak. Kenapa V1? Sesuai penjelasannya tadi sih Pak. Kalau menurut saya tuh yang kita tinjau tuh yang aliran yang masuk ya. Oke, kurang tepat ya. Kalau gas V1 ini ibaratnya di sini ada kompresor ya, sorry kompresor seperti ini ya. Nah, ke sini V1 pasti lebih besar daripada V2. Terus Anda pakai yang mana? Nah, makanya kalau di gas kadang-kadang kita permudahnya pakai delta P per L. Lalu kita bisa mengatakan apa? Atau kita bisa membuat profil kecepatan rata-rata untuk menghitung hal ini. Oke, itu ya untuk gas yang itu ya. Kalau untuk cairan boleh pakai V1 atau V2 nggak masalah kan? Asal masih dalam pipa yang sama. Kalau gas enggak, karena densitas di tempat 1 dan densitas tempat 2 beda nggak kira-kira? Beda. Kalau di cairan densitas tempat 1 sama 2 hampir sama ya, karena itu non kompresibel. Itu yang menjadi kita harus belajar lebih lanjut mengapa aliran dua fasa itu penting sekali. Oke? Ya. Dan menghitung friksinya nggak semudah ini. Oke. Nanti saya besok insya Allah saya berikan tutorial 1 jam ya. Lalu itu 1 jam berikutnya kuis. Udah gitu aja ya. 3 jam udah selesai. Oke. Ya paham ya sini ya, Andika ya. Oke, paham ya. Semoga paham. Paham Pak, tapi saya boleh nanya nggak Pak? Ya, boleh boleh. Yang tadi sih Pak, telat sih nanya. Cuma kita gimana caranya untuk memastikan kalau di aliran itu hanya ada cairan atau hanya ada gas gitu Pak? Saya Oke. kebayang kalau cairan tuh kayak apakah bakal terkontak sama udara luar gitu Pak. Jadi kayak gimana kita memastikan gitu. Oke, ini ya. Ini lambang apa, Andika? Lambang kompresor. Kompresor. Sebelum masuk kompresor, ya bahkan ini apa separator. Cairan di trap di sini biasanya. Oke. Ya. Oh iya, iya Pak. Anda tahu ya, di sini Tahu. terpisah. Nah, kalau untuk memastikan cairan, ya, cairan pompa ini nama pompa ya, pompa. Kalau cairan gimana? Ke sini. Ya, Anda harus pastikan NP/SH required versus NP/SH actual. Ya kan? Available. Ya nggak? Itu cara memastikan. Nggak bisa lain ya. Ya nggak? Nah, itu. Kalau di dalam sumur, ya gimana? Anda perpanjang pipanya atau pompanya yang diturunkan? Andika. Tujuannya buat apa Pak tadi? Ya untuk memastikan tidak ada gas yang masuk ke dalam pompanya. Pompanya ditaruh sini atau ditaruh sini? Menurut Anda lebih baik? Di bawah Pak. Di bawah. Ya. Karena kita NPS available-nya itu lebih baik dibandingkan di atas. Oke, nah itu konsep seperti itu yang harus Anda punya ya, miliki ya. Oke, paham ya untuk memastikan. Nah, masalahnya kita tuh nggak bisa gitu ya, nggak bisa setiap saat kita packaging ini ideal nggak bisa. Gitu. Oke, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan pendekatan empirik. Orang lain udah bikin percobaannya. Nah, itu saya selalu bilang, mekanika fluida itu penggabungan ya, ini tuh di sini kayak gini. Saya tulis MF ya, mekanika fluida. Di sini itu deterministik, yang ini tuh empirik. Deterministik itu apa? Ya Anda tahu delta. Sorry ya. Oke. Anda tahu deterministik itu dari mana ya? Seperti P sama dengan rho GH dan sebagainya, delta H misalkan di sini ya. H itu deterministik. Lalu empirik itu apa? Ya Anda kemarin sudah belajar ada persamaan apa untuk menentukan fanning factor? Ada persamaan Blasius. Ya. Fanning untuk laminar sama dengan berapa? 16/RE.
Ingat nggak? Ya, gimana Anda bisa menentukan ini merah, dapat ini ujuk-ujuk? Gimana caranya? Oke, percobaan ya. Ya nggak? Itu jadi masalah. Bukan masalah, tantangan ya. Saya nggak mau masalah, sorry ya. Tantangan untuk kita, nggak cuma Anda, saya juga tantangan dalam mengajar. Oke. Nah, kelakuan aliran dua fasa sangat bergantung pada bagaimana menempati salurannya. Ya, dominasinya bagaimana dan bagaimana dia ya intinya bagaimana dia terdistribusi sebenarnya itu. Oke. Nah, ya ini bentuk aliran dua fasa gas cair, ada bubble flow, plug flow, stratified, wave, slug, annular, disperse. Yuk kita lihat gambarnya gimana. Ya segini ya. Dari yang ini kira-kira mana ini? Ya, ini yang kira-kira gasnya menguasai dunia persilangan. Ya. Lalu berkurang, ya. Kemudian ya ini sama seperti ini. Kecepatan gas membesar. Sorry, saya kebalik. Ini cairan yang menguasai. Ini liquid lebih besar, yang di sini gas lebih besar. Ya, nggak setiap saat bisa kayak gini ya. Artinya bisa jadi yang lain. Oke. Nah, ini yang membuat konsiderasi teknis memperkirakan ada di manakah dia itu penting. Nah, besok saya ajarkan hari ini 1 jam, lalu kita kuis ya untuk bagaimana kita bisa mendefinisikan dia ada di mana gitu ya. Oke. Terus gunanya untuk mengetahui ini apa Pak Haryo? Gunanya apa sih? Ya. Guna yang pertama, pipa pabrik itu dari apa biasanya? Baja. Kira-kira baja bening nggak? Enggak, ya, nggak bening ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi kita hanya memperkirakan. Yang kedua berkaitan dengan konsiderasi proses. Saya akan beritahukan pengalaman saya. Anda tahu itu BioArthur J2.4 kemarin itu yang terbang itu. Ya. Nah itu kemarin saya bantu loading katalisnya. Ya. Nah, katalis hidrotreating ya, di dalam pabrik itu mereaksikan dua fasa. Fasa cair, bahan bakar. Ya. Bahan bakar yang mengandung sulfur ya. Bahan bakar mengandung sulfur. Fasa gasnya hidrogen. Oke, hidrogen. Fasa gasnya di situ. Anda bisa bayangkan apa jadinya kalau hidrogen, di sini hidrogen, dan di sini adalah hidrokarbon, saya singkat sebagai HC, bentuknya seperti ini. Kira-kira reaksinya berjalan dengan baik nggak? Ada yang mau ngobrol sama saya? Bentuknya kayak gini, slugging. Kira-kira akan berjalan dengan baik nggak? Kira-kira akan berjalan dengan baik nggak? Bentuknya setelah kayak gini, bikin gelembung-gelembung gede. Kira-kira berjalan dengan baik nggak? Kurang ya, Pak. Ya, kenapa kurang, Steve? Kontak luas permukaannya nggak sebanyak kalau bubbly gitu. Betul. Ya. Iya. Makanya kemarin kami itu di desain reaktor itu ada namanya flow distributor. Ya. Jadi kalau Anda belajar PTK, reaktor itu kan biasanya gini tuh. Anda udah nyampe bab reaktor belum PTK? Udah nyampe belum? Udah, Pak. Nah, biasanya kayak gini kan ya. Aslinya nggak kayak gini. Ya, di atasnya katalis itu ada sprayer-sprayer kecil gini. Fungsinya untuk mendistribusikan benar cairannya itu harus jadi nebulize. Ya, nebulize jadi namanya apa ya, nebulize itu jadi kabut ya, harus kecil sekali sedemikian hingga hinggap di permukaan katalis, ketemu hidrogen dan langsung bereaksi ya. Kalau ininya rusak atau ininya tidak berfungsi dengan baik, maka di dalam reaktor tersebut maka akan bubbling gini nih. Akan bubbling gini. Ini cairannya di luar, ini akan bubbling gini, gasnya akan bubbling gini. Dan itu buruk. Karena nanti biasanya konversinya rendah, turun konversinya ya. Waduh, ini kenapa turun ini? Nah, kemarin tuh udah nuduh aja.
wah ini apakah ini katalisnya tidak aktif? Oh tidak mungkin. Ini aja apa kita kayaknya ini nih gara-gara ini nih ini flow distributornya masalah kayak benar. Ada flow distributor masalah. Oke kita bagaimana apa yang terjadi? Oke kita tunggu sebentar sampai steady state baru oh ini terjadi konversinya naik lagi. Itu terjadi di pabrik. Dan delta P-nya kenceng ini. Kalau gas doang gitu ya, saya kasih tahu Anda ini mungkin delta P cuma 0,5 bar dari atas ke bawah sini. Tapi begitu ada cairan, langsung naik dia 1 sampai 2 naik. Nah, itu yang mengapa Anda perlu ya, menggambarkan rejim dan memperkirakan delta P. Dan itu aja top base. Makanya cuma jadwal pertemuannya cuma 3 jam. Oke. Oke ya, nah ini yang kalau pipanya mendatar. Ya. Ini kalau pipanya mendatar seperti ini. Dan tentu kalau Anda mengalirkan air dan gas, ya itu resiko lebih besar. Meskipun itu air ya, air kenapa? Karena ada kemungkinan merusak sambungan pipa, ada kemungkinan nabrak ke pompa, nabrak ini safety issues pasti. Tapi mau tidak mau kita harus mengalirkan mereka. Nah, oke. Nah ini Anda bisa melihat nih, aliran terdispersi. Spray flow itu ya terdispersi. Kita suka hal ini ya. Di sini fasa uap itu dominan. Ya. Jadi ya seperti spray ya, spray ini hand sanitizer ya. Kalau disemprot itu semua kena. Nah ini dia kelihatannya bau. Oke, spray. Sorry. Ya, ya spray seperti itu. Di mana fasa gasnya lebih dominan. Dan itu terjadi di kehidupan keseharian Anda. Contohnya apa? Toy Fresh, hand sanitizer, ya, aerosol. Ya. Mengapa? Karena kalau Anda punya minyak wangi dengan ukuran gelembung 1 cm, tidak wangi. Ya. Ukuran gelembungnya harus dipecah dengan nebulizer dan didorong sama udara. Seperti itu. Ya. Ini terjadi. Oke. Lalu kita pindah di sini anular, pembuluh. Nah ini seakan-akan lapisan cairan membentuk cincin, jadi kayak gini, di sini cairan, terus di sini gasnya. Oke. Sekarang saya tanya di sini, kalau ada aliran gas cair, gelembung, V gas, apakah sama dengan V cair? Ini apakah saya kena sindrom disleksia? Sekarang kembali. Apakah V gas sama dengan V cair untuk 2 fase? Ada yang mau sharing dengan saya? Apakah pasti sama lebih tepatnya? Pasti sama? Anda bisa bayangkan botol Sprite. Gimana kira-kira? Siapa yang lebih cepat? Ya tergantung. Pasti. Bukan pasti nggak sama, tetapi kemungkinan ada ketidaksamaan dan besar kemungkinannya. Nah ini jadi masalah. Kalau Anda ngitung delta P liquid dan delta P gas, semua di sini mengasumsikan mereka homogen. Kalau yang delta P liquid, Anda mengasumsikan V masuk pipa di ujung pipa kiri sama dengan keluar pipa di ujung pipa. Sebelum keluar banget ya, sebelum keluar banget. Kalau gas beda memang. Nah, tapi kalau gas dan cair bagaimana? Apakah si gasnya lebih cepat, cairannya lebih cepat? Nah, itu yang harus kita telah. Oke. Yang anular, gelembung, bubbly, ya sama, hampir terdispersi, hanya saja kebalik ya di sini kebalik, gasnya lebih sedikit. Nah, tadi yang berkuasa gas, yang berkuasa cair. Nah, oke. Stratified, ya itu seperti laminar. Kenapa disebut laminar? Itu karena beda jarak dari tengah pipa itu tidak dalam tanda kutip seperti orang berbaris, ya, tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Itu laminar. Ya, ada bidang batas cair. Nah, seperti stratified seperti itu. Mungkin nggak terjadi, ya mungkin aja. Kenapa kok bisa
golong-golongkan seperti itu karena sudah ada pendahulu periset di teknik kimia yang meriset kira-kira gimana sih. Oke. So kita bergelombang ya seperti ini, sumbat, plug flow ya. Plug flow reactor. Ya seperti ini. Berisi cair, gas. Dan ini terjadi di reaktor kalau tidak ada flow distributor yang benar. Oke. Ini terjadi di reaktor kalau tidak terjadi flow distribution yang benar seperti ini. Dan ini masalah berat sekali. Ini masuk misalkan ke sini ke reaktor. Oke. Ini masalah berat. Kenapa? Karena di sini ada misalkan reaktan 1 yang airnya adalah reaktan 2. Nah, jadi tidak ini. Jadi itu terjadi loh ya, terjadi sekali. Saya mengoperasikan reaktor di lab kami itu kayak gini. Ya karena cairan dan gas itu cuma di mixing pakai T-line. Tahu T-line ya? Pakai pipa kayak gini. Ini cair, ini gas masuk ke sini. Jadi kita tidak terlalu peduli bentuknya apa. Apakah dia disperse, apakah dia bentuknya stratified, anular, plug flow, nggak ngerti. Tetapi somehow keluar dari reaktor itu keluarnya seperti ini. Cair, gas, cair, gas, cair, gas, cair. Seperti ini. Jadi kan mencurigai hal yang terjadi. Dan itu terjadi konversinya jelek. Kenapa? Karena misalkan di sini kalau cairan doang ketemu katalis, misalkan ini zat 1 menjadi zat 3. Nah, cairan butuh ketemu sama gas supaya 1 tambah 2 menjadi zat 4. Dan kita menginginkan hal ini. Zat 3 kita tidak kita inginkan. Itu terjadi. Mengapa kok Anda harus belajar ini? Oke? Paham ya? Oke, diagram 4, slug flow sama seperti ini. Oke. Nah, besaran-besarannya itu banyak. Tapi besok saya akan ajarkan ya, karena kita waktunya terbatas sampai jam 10. Oke, ada laju air gas, laju air liquid. Intinya gini, ya. Kita kalau menggunakan laju air gas liquid ini, gas cair ini, itu pasti ada dua sisi gas dan sisi cair. Ya. Nah, besok kita akan belajar ya. Ini juga besok saya akan beritahukan. Jadi sebetulnya gini ya. GG ini apa? Anda masih ingat nggak GG ini? Bukan good game. Apa ini GG ini? Flux? Apa ini? Apa ini? Masih ingat nggak? Ini kan barusan menjawab ini. Sama Pak Dendi barusan diajarkan ini. Apa? Aliran fluida kompresibel. Apa GG ini apa? Masih ingat nggak? Apa mau saya panggil? Ada yang mau itu? Masih ingat nggak GG ini apa? Atau kelewat dia jadi apa GG ini? GG ini itu flux. Ya. Oke. Kemudian Anda bisa melihat di sini. Ya. Nanti ini perhitungannya sedikit lebih rumit. Saya punya perhitungan yang lebih sederhana. Ya. Oke. Ya, Anda bisa melihat di sini ada kualitas, ada fasa dapat dinyatakan sebagai hal tersebut. Oke. Sekarang saya tanya. Kalau massa liquidnya 0, fasanya apa? Nah, ini kebalikannya. Nah, kalau massa gasnya 0 sekarang. Massa gasnya 0. Ini 1. Jadi antara 1 dan omega dan tak hingga sebetulnya. Ya. Itu sebetulnya untuk menyatakan kualitas dari si aliran tersebut. Nah, ini tak deketin sini aja deh. Omega di sini. Omega. Kalau gasnya 1, liquidnya 0, maka omega sama dengan 1. Kalau gasnya 0, liquidnya 1, maka omega sama dengan 0. Jadi, omega itu antara 0 sampai 1. Oke, omeganya 0, dia cair semua. Omeganya 1, dia gas semua. Nah, ini juga sering digunakan pada saat nanti Anda membahas mengenai kualitas uap. Ya, mau dia nanti Anda sudah belajar siklus belum di termodinamika?
Udah belum siklus Rankine? Udah belum? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Nah, di sini nanti akan ada kualitas uap sebetulnya. Antara 0 itu di saturated liquid dan 1 di sini saturated vapor. Selalu seperti itu. 0 di dalam ilmu teknik kimia pasti dianggapnya liquid semua. Yang 1 pasti dianggapnya gas atau vapor uap. Oke. Ya, nanti ada kita belajar besok ya. Nah, mengapa kok Anda harus bisa? Ya, di sini kita harus, di sini kok saya besarkan di sini. Ini apa ini? Di sini ada rho G JG kuadrat dan di sini rho L JL kuadrat. Nah, itu ada besarannya, besok saya ajarkan itu. Tapi intinya di sini Anda harus tahu, kalau misalkan Anda mempunyai ini sekian, nah sekian, lalu rho G-nya sekian, nah ini ada di mana Anda? Dan kira-kira flow-nya bagaimana? Kira-kira. Oke. Ini kira-kira. Ya. Mengapa kok kira-kira? Karena kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Dan percobaan ini dibuat berdasarkan fluida cairnya adalah air. Di sini cairnya adalah, di sini cairnya adalah H2O, gasnya adalah udara. Ya, kalau ada beda ya nanti ada faktornya. Oke. Intinya itu. Kemampuan pertama yang kami hendak berikan di sini adalah kemampuan Anda untuk memetakan di mana cairan tersebut. Ya, ini juga sama. Ini kan ini pipanya pipa mendatar. Yang ini pipanya pipa vertikal. Jadi pipa vertikal itu kalau dikasih air pasti gasnya pergi duluan, ya kan? Seperti itu ya, belum tentu, tetapi gasnya pergi duluan. Nah, tapi kalau pipa mendatar bagaimana? Apakah gasnya pergi duluan? Nah itu. Ini bukan cok kali cok ya, tetapi hasil percobaan dari pendahulu-pendahulu periset di teknik kimia. Oke, ya. Nah, ini sampai high result. I don't call it as high result confidence. Sebenarnya kita nggak terlalu percaya, karena kita nggak tahu ya. Ya, di sini kan ada apa? Di sini ada kekasaran pipa yang berbeda. Oh ya, sini saya kembali lagi. Di sini itu percobaannya menggunakan pipa kaca, pipa halus kaca. Oke, jadi kalau pipanya ganti pipa tembaga atau pipa dari baja SS304 kah, 316 kah, itu nanti beda lagi. Nah, karena si kekasaran tersebut pasti meningkatkan turbulensi. Oke. Nah, ini juga horizontal seperti ini. Secara detail besok saya akan ajarkan. Oke. Nah, ini bubbling seperti ini. Mengapa kok kita mengajarkan seperti ini? Karena ya, Anda bisa melihat di sini bahwa kalau bubble-nya itu besar, maka intimate contact dengan katalis tidak akan tercapai dan konversinya rendah untuk reaktor. Itu untuk reaktor. Sekarang untuk misalkan absorpsi, misalkan ke sini, ya, ke sini, ke sini. Ya. Apa yang diabsorb biasanya? Ya, kalau di sini kita biasanya mengabsorb CO2 ditambah di sini metil etanoan. Ya, diabsorb. Di sini biasanya gas alam, ya, natural gas yang mengandung CO2. Di sini clean, ya. Di sini MEA bersih. Di sini MEA rich. Nah, di sini di dalam ini pasti ada isiannya dan nggak karuan di sini. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa gas dan cair ya itu memiliki batas interface yang semakin kecil. Artinya gelembungnya semakin kecil. Nah, ya. Tapi selalu ada trade-off. Oke. Selalu trade-off proses namanya. Yang pertama di sini adalah efisiensi, entah itu dia performa, yang kedua adalah delta P. Oke, coba ada trade-off seperti ini. Kalau mau delta P-nya turun, ya, maka kita besarkan gelembungnya. Kenapa? Karena tidak,
Karena kita biarkan gelembungnya besar. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan banyak kontaktor. Data-nya kecil pasti. Tetapi efisiensi pemisahan ataupun yield reaksi pasti kecil. Sebaliknya kalau kita menginginkan ukuran partikel sekecil mungkin, ya, ini saya juga punya pengalaman. Dulu saya pernah ngeran reaktor. Ya, reaktor itu di sini itu katalisnya dalam bentuk bubuk. Anda tahu kalau kopi atau pasir ditambah air apa jadinya? Masih ingat nggak Anda? Anda pernah main ke pantai kan sebelum pandemi? Kalau pasir pantai kena air gimana kira-kira? Jadi apa dia? Jadi apa? Blok ya. Blok, jadi tembok yang kuat sekali. Dan ini terjadi. Akhirnya ininya bagus tapi delta-P-nya berlebihan. Enggak jalan juga reaksinya. Oke, bukan enggak jalan sih, tapi ya berlebih lah, yes, over lah, enggak bagus untuk pendekatan teknik kimia dan pabrik. Nah, kalau di dalam reaktor itu katalisnya itu ya dia kontaktornya itu katalisnya sendiri. Nah, ini intinya apa? Di situ dia mempunyai fungsi sebagai katalis dan memecah aliran supaya bentuknya tidak bubble tapi mungkin seperti spray seperti itu ya. Oke, nah ini ada kecepatan slip, nanti kita bahas besok. Oke, facelift, apa sih facelift? Nah ini ya, ini konsepnya. Ini perbedaan antara UG dan UL. Artinya apa sih? Perbedaan kecepatan linear gas dan kecepatan linear cairan. Nah, kalau bedanya makin besar, apakah makin baik? Nah, itu jadi masalah. Oke. Dan ini kita buat sebagai vektor ya. Kalau kolom aliran searah, UG dan UL dua-duanya positif. Ya, karena U ini adalah vektor. Seperti itu. Oke. Baik. Perhitungan atau kehilangan energi itu jauh lebih rumit dan ini tidak ada yang benar. Biasanya kita menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics, untuk ya kira-kira benar ya. Nah, itu pun nggak 100% benar, tapi ini metode Lockhart Martinelli empirik ini akan saya ajarkan besok, insya Allah, supaya Anda tahu ya kira-kira ginilah gitu ya. Nah, sebagai seorang calon engineer kira-kira gini. Oke. Itu saja yang saya mau berikan hari ini. Ada yang tanyakan? Ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya kelas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi esok hari.